Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanida Ratu Ais. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pekalongan yang mengambil program MBKM, yaitu program dari Ais Institute Universitas Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah proses bisnis dan pengendalian internal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan analisis proses bisnis dan pengendalian internal pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang terhormat dosen pengampu kami, Bu Titis Wahyuni MSI. Langsung saja dari profil perusahaan. Profil perusahaan PT Indofood ini atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang berpusat di kota Jakarta. Siapa sih yang nggak mengenal perusahaan ini? Perusahaan ini tuh udah tersebar luaskan di Indonesia, bahkan perusahaan ini itu mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi perusahaan. Bisa dilihat bahwa struktur organisasi perusahaan pada PT Indofood ini sangat rumit karena perusahaan ini juga sudah perusahaan yang besar, maka harus dibuat struktur organisasi yang sebaik mungkin. Ini ada yang pertama, paling atas ada EDV Supervisor, lalu ada GM Sekretari, Broadcasting Office, FM, PDG CM, FAM, ASPM, BPM. Saya jelaskan struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada General Manager, itu mempunyai wewenang tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan. Dan yang kedua ada GM Sekretari, itu berfungsi sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal. Yang ketiga ada Manajer Pabrik, itu bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Selanjutnya yang keempat ada Supervisor Produksi, itu bertugas untuk menyempurnakan organisasi, prosedur, dan sistem kerja guna pencapaian dalam semua aspek. Dan yang kelima ada Manajer Teknik, itu bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat mencapai kelancaran operasional mesin produksi. Dan yang keenam ada Manajer Gudang, itu bertugas sebagai merencanakan dan mengendalikan kegiatan yang di pergudangan ataupun bisa dibilang barang yang ada di gudang. Yang ketujuh itu ada Supervisor PPIC, bertugas untuk merencanakan jadwal produksi dan mengendalikan pengadaan bahan baku. Yang ke-8 ada PDGCM, Process Development and Quality Control Manager, itu bertugas untuk memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, berarti itu termasuk dalam bagian produksi ya. Dan yang ke-9 ada bikin menilai atau mengevaluasi kerja staf departemen. Tiap departemen kan pasti ada kendala ataupun kesalahan ataupun masalah, nah itu bisa dievaluasikan, ada sendiri bagiannya. Dan yang ke-10 ada manajer keuangan, 11 manajer pemasaran, 12 ada manajer personalia, selanjutnya ada broadcasting officer, itu bertugas untuk menetapkan dan memelihara prosedur pembelian untuk mengendalikan aktivitas pembelian. Oke, ini bisa dilihat ya, strukturnya itu seperti ini. Selanjutnya ada yang pertama, di dalam perusahaan itu kan harus ada proses-prosesnya supaya perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, meminimalisir sebuah masalah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pada siklus pendapatan di PT Indofood. Itu bisa dilihat, ini ada peta konsep siklus pendapatan. Ini yang pertama, dari perkebunan milik PT Indofood CPP Sukses Makmur, itu mengolah hasil perkebunan atau pertaniannya, lalu dikembangkan, dikirim ke pabrik produksi. Setelah memproduksi kan ada pengemasan, setelah itu didistribusikan lalu dipasarkan ke outlet retail atau pasar tradisional, dan yang terakhir ke konsumen. Selanjutnya siklus pendapatan. Dalam proses ini PT Indofood
itu memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan bahan baku. Nah, berarti dalam perusahaan ini tuh memiliki perkebunan tersendiri untuk mengambil bahan bakunya untuk diproduksi hasil produknya. Dan yang kedua, hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah sehingga menjadi bahan baku yang siap diproduksi di pabrik Indofood. Yang ketiga, di pabrik produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin sehingga menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik tidak hanya terdapat kegiatan produksi namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi yang digunakan dengan mengambil sampel secara random. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan di dalam PT Indofood ini itu dilakukan di pabrik. Semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan supaya steril, dan tenaga kerja yang berskill tinggi yang dimiliki PT tersebut itu mengemas produk dengan cepat dan baik. Dan yang kelima ada distribusi. Itu merupakan komponen utama dalam mata rantai kegiatan operasional Indofood sebagai perusahaan total food solution. Indofood itu tidak memiliki gudang penyimpanan pada pabriknya. Setiap 8 jam sekali produk siap untuk kemudian langsung didistribusikan pada outlet retail atau pasar tradisional. Dan yang keenam, PT Indofood itu telah berhasil meningkatkan penetrasi pasar secara signifikan. Stock point berlokasi di wilayah dengan tingkat kepadatan outlet retail yang tinggi termasuk pasar tradisional, sehingga memungkinkan untuk mendistribusikan produk-produk di wilayahnya masing-masing dalam waktu sesingkat mungkin. Pada tahap terakhir ini, produk yang telah didistribusikan dari pabrik kini telah tersedia di outlet retail. Nah, selanjutnya ini ada flowchart siklus pendapatan. Bisa dilihat dari penjualan itu mulai mencatat order pembelian, mencatat order dari pembeli. Nah, setelah itu dibuat faktur penjualan lalu dilempar ke gudang. Jadi faktur penjualan tersebut itu dikasihkan kepada gudang, lalu pihak gudang mempersiapkan barang, lalu faktur penjualan lagi. Setelah itu dalam penagihan juga faktur penjualan tersebut dicantumkan, lalu mengirim barang kepada pelanggan, dan pada pengiriman itu membuat surat tagihan lalu ditagih kepada konsumen. Dan setelah itu, setelah beres semuanya, tahap terakhir itu di dalam bagian akuntansi. Itu bagian akuntansi menerima faktur penjualan, surat tagihan. Setelah itu dibuat laporan kartu piutang dan dilaporkan kepada atasan. Selanjutnya di dalam siklus pendapatan nih ada dokumen-dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama ada surat order. Surat order itu digunakan untuk pesanan barang dari pelanggan kepada perusahaan. Misal kayak pembeli mau order barang tersebut, kita juga harus mencatat di dalam surat order tersebut. Lalu yang kedua ada faktur penjualan. Faktur penjualan itu berisikan tentang kode barang, keterangan barang yang dikirim, lalu total barang yang akan dibayar dan jangka waktu pembayaran. Dokumen ini pelanggan akan mengetahui kapan jatuh tempo pembayarannya dan terdapat rincian-rinciannya. Dan yang ketiga ada delivery order. Delivery order ini digunakan sebagai surat perintah pengeluaran barang. Lalu ada pengendalian internal siklus pendapatan. Nah, di dalam siklus ini itu pasti tidak ada yang namanya benar semua, pasti ada yang salah ataupun problematik sekecil apapun itu. Nah, ancaman yang muncul biasanya di dalam siklus pendapatan ini tuh, yang pertama biasanya transaksi tanpa diotorisasi karena kesalahan atau penipuan. Yang kedua, transaksi yang dicatat tidak valid, transaksi yang benar-benar jadi tidak dicatat, pencatatan transaksi secara tidak akurat, lalu terjadinya pencurian, perusakan atau penyalahgunaan aset termasuk data. Ini itu berarti pada intinya kurang teliti ya atau terlektor. Nah, pengendalian yang diterapkan itu yang pertama, semua transaksi diotorisasikan dengan benar. Lalu semua transaksi yang tercatat valid
Yang ketiga, semua transaksi yang sah dan resmi dicatat. Lalu ada semua transaksi dicatat dengan akurat, aset perusahaan dilindungi dari kehilangan atau pencurian.